Lanjut kawan, yuk. Kedalaman gempa yang tercatat dalam seismograf disebut sebagai, nah ini sering dengar kan ya, kalau kalian ada gempa dan sebagainya sering dengar. Oke, kalau Richter apa sih? Itu merupakan satuan dari skala gempa. Jadi ini Richter itulah satuan skala gempa, satuan dari skala gempa. 5 skala Richter, 10 skala Richter gitu ya, skala gempa. Jadi kalau 5 skala Richter itu sama aja dia 10 kali dari pada 4 skala Richter gitu. Nanti mungkin dibahas tersendiri nanti ya untuk penghitungan matematisnya. Oke. Terus ada hipocenter. Nah, kalau hipocenter apa? Hipocenter itu apa? Kedalaman tempat terjadinya gempa. Nah, dia. Kedalaman sumber gempa ya, kedalaman sumber gempa. Nah, gitu. Gempa. Sip. Berarti ini dong jawabannya. Kan kedalaman gempa tercatat pada seismograf disebut. Nah, ini dia. Hipocenter. Jadi berapa sih dalamnya, berapa meter atau berapa kilo gitu ya. Sip. Kalau seisme apa seisme? Yap, betul. Seisme itu merupakan nama alat dari gempa bumi yang berarti getaran. Kok nama alat? Nama lain maksudnya salah omong ya. Jadi ini nama lain dari gempa bumi atau dia artinya itu sebenarnya getaran, arti aslinya. Seisme. Kalau epicenter, apa coba epicenter? Yep, epicenter itu merupakan titik permukaan tepat terjadinya gempa. Titik permukaan gempanya di mana, di atasnya, di situ berarti epicenter, titik permukaan gempa, permukaan pusat gempa atau gempa bolehlah. Permukaannya itu disebut epicenter. Kalau tektonik apa? Betul, gerakan lempeng akibat tenaga endogen. Ini udah kita bahas ya, gerakan lempeng. Gerakan lempeng. Jadi makanya ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik berarti gempa yang disebabkan ada lempengan-lempengan yang bergerak. Kalau gempa vulkanik berarti karena ada gunung yang meletus. Oke? Sip, berarti jawabannya mana? Itu dia. Sip, ngerti ya? Oke. Richter adalah satuan skala gempa, hipocenter adalah kedalaman sumber gempa itu. Seisme itu sama aja dengan artinya gempa bumi sendiri sebenarnya, atau arti dasarnya getaran. Epicenter adalah titik permukaan di atasnya sumber gempa itu. Tektonik, gerakan lempeng. Oke? Sip, see you. Dadah. Oke, lanjut bro, guys, kawan ya. Gempa yang diakibatkan oleh adanya aktivitas magma di sekitar gunung dinamakan gempa apa nih? Saya dengar nih ya. Gempa, betul, gempa vulkanik. Oke ya, sip. Nah, ini gempa vulkanik. Berarti kalau gempa vulkanik ini banyakkan di sekitar gunung aja nih. Jadi sekitar gunung. Jadi yang jauh-jauh itu nggak begitu kerasa. Beda kalau dengan gempa tektonik, karena dia bentuk lempengan yang bergerak, dia biasanya lebih terasanya lebih jauh, gitu ya. Oke, jadi efeknya lebih jauh sebarannya dibanding dengan gempa vulkanik. Gempa vulkanik biasanya di sekitar gunungnya saja. Oke, sip. Itulah kurang lebih yang disebut dengan gempa vulkanik. Disebabkan oleh apa? Yap, gunung api. Gunung api. Gunung api maksudnya. Oke, see you. Dadah. Oke kawan, lanjut ya. Bismillah. Kita masih bicara apa nih? Jenis gelombang yang menghasilkan getaran pada gempa bumi bersifat tegak lurus terhadap arah getaran merupakan gelombang. Jadi gini, pas saat gempa itu ada dua gelombang. Ada gelombang yang dia sejajar gitu ya, sejajar dengan getarannya gitu ya. Ada yang dia bentuknya nanti
justru dia tegak lurus nih. Ini getarannya ke sana, gelombangnya juga ke sana. Nah, gitu ya. Dia sejajar ataupun searah. Ada yang gelombangnya ke sana, gitu ya, atau getarannya ke sana, gelombangnya justru tegak lurus. Nah, ke sana, gitu ya. Nah, terjadilah dua gelombang ini saat terjadi gempa, ya, di gempa vulkanis ini, gitu ya. Nama gelombangnya kalau yang dia sejajar atau berlawanan arah, gitu ya. Ini bisa juga ke sana sih gelombangnya. Gitu ya. Oke, ini juga bisa gelombangnya kebalikannya. Yang penting dia tegak lurus. Oke. Ini arah getarannya, ini gelombangnya. Oke. Ini biasa disebut sebagai gelombang apa? Betul, gelombang primer. Ini gelombang primer. Kalau yang ini yang tegak lurus, ini namanya gelombang apa? Kalau ada primer ada apa berarti? Betul, ada sekunder. Ada gelombang primer, ada gelombang sekunder. Cakep, gitu ya. Gelombang primer dan gelombang sekunder. Yang ditanyakan adalah yang tegak lurus. Ini dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti yang sekunder. Cakep. Bisa ya? Udah. Itu gampang. So easy, insya Allah. Dadah.